Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayat. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi, serta mata kuliah saya yaitu Studi Kelayakan, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Tin Hartini, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sudah kami pelajari, dan video ini sekaligus dalam bentuk tambahan nilai UAS semester saya. Langsung saja mengenai materinya, yaitu tentang analisis kasus penulisan. Mana yaitu studi kelayakan, studi kasus yang dapat didefinisikan oleh Telis sebagai metode penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada tindakan individu atau lembaga dibandingkan dengan diri individu maupun lembaga itu sendiri. Dan dapat dikatakan studi kasus lebih berfokus pada tindakan atau perilaku yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat langkah-langkah membuat analisis laporan. Apa saja? Yaitu pertama, menentukan masalah. Nah, kemudian ada membuat desain dan instrumen, kemudian mengumpulkan suatu data-data, serta membuat analisis data, dan selanjutnya ada mempersiapkan sebuah laporan penelitian. Nah, terdapat tujuan dan manfaat dalam studi kasus ini. Dapat kita artikan yaitu secara umum para peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan memahami objek yang ditelitinya, dan secara khusus studi kasus digunakan untuk menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Nah, analisis adalah suatu mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan susunan kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Nah, di sini terdapat 3 langkah untuk analisis. Pertama, tetapkan pengukuran yang tepat dan jelas. Kemudian yang kedua, pengumpulan data yang konkret, serta yang ketiga, analisis dan interpretasi. Nah, terdapat tahapan dalam suatu analisis. Apa saja? Yaitu pertama, mengidentifikasikan dan menentukan suatu isu atau masalah yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan dan menentukan isu atau permasalahan yang diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, merumuskan dan menentukan pernyataan suatu masalah. Kemudian selanjutnya yang keempat, mencari dan merumuskan argumentasi. Serta yang kelima yaitu mencari data yang konkret untuk merumuskan argumentasi. Serta yang terakhir yaitu merumuskan alternatif sebagai solusi. Nah, terdapat perbedaan antara analisis dan ringkasan, di mana perbedaan ini yaitu biasanya sebuah ringkasan akan lebih pendek dibandingkan analisis. Dalam sebuah ringkasan, beberapa kalimat saja biasanya sudah cukup untuk menyampaikan poin penting dari sebuah dokumen atau tulisan. Nah, sedangkan panjang tulisan yaitu berupa analisis yang dapat beragam untuk ditulis. Nah, dari kesimpulan tersebut, yaitu analisis adalah proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami dalam suatu kasus masalah tersebut. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pembahasan materi yang sudah kami pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.